Kisah bermula ketika seorang agen khusus Korea Utara bernama Won Ryu Hwan diberi perintah menjadi mata-mata. Tugasnya sebagai mata-mata tidak main-main, karena ia ditugaskan oleh Kolonel Kim Tae-won untuk ke negara musuh Korea Utara yaitu Korea Selatan. Di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, Won Ryu menyamar menjadi seorang pria idiot bernama Bang Donggu. 난 Dia tinggal di sebuah kamar kecil di atas toko milik seorang ibu baik hati bernama Jun Sun In yang merasa kasihan dengan kondisinya dan memperbolehkan Won Ryu tinggal di sana serta membiarkannya bekerja di toko dengan upah tiap bulan yang didapatkan. Sambil menunggu perintah selanjutnya, Won Ryu harus beradaptasi dengan lingkungan agar tak ada yang curiga. Melewati waktu yang membosankan tanpa menerima perintah dari pihak Korea Utara, Won Ryu secara bertahap menjadi terbiasa hidup di kota kecil. Sejak saat itu, Won Ryu telah mengenal semua orang di lingkungannya dan dekat dengan wanita tua yang memperlakukannya seperti putra kedua. Terungkap juga bahwa agen rahasia elit ini diam-diam menyukai seorang gadis cantik bernama Yoon Yoran. Ditambah lagi, Won Ryu ternyata memiliki seorang kakak angkat bernama Jun Do Seok. Ia orang yang sangat pemalas dan juga emosional. Suatu hari, Won Ryu bertemu dengan agen mata-mata dari Korea Utara yang juga menyamar sebagai tukang pos selama 16 tahun. Diketahui, ia bernama Letnan Seo Sang-gu. Suatu malam, Won Ryu menerima tamu. Pengunjungnya adalah Lee Hae-rang, anak dari Jenderal Lee Myu-hyuk yang dilatih dari unit pasukan khusus Korea Utara yang sama. Hae-rang juga menerima tugas dari Korea Utara untuk bekerja secara diam-diam sebagai mata-mata di Korea Selatan. Namun, dia tak mau menjelaskan tentang misinya kepada Won Ryu. Tapi Hae-rang malah mengatakan jika negara Korea Utara mulai tidak mempercayai Won Ryu, maka dari itu ia dikirimkan ke Korea Selatan. Mendengar hal tersebut, Won Ryu pun marah tak terima dengan ucapan Hae-rang. Keesokan harinya, Won Ryu yang masih penasaran dengan misi yang dirahasiakan Hae-rang, ia pun mencoba mengikuti dari belakang dengan menyamar menjadi tukang pos. Setelah mengikuti, terungkaplah bahwa Hae-rang menyamar jadi bintang rock muda. Namun, Hae-rang merasa kesulitan karena dia tidak pernah memainkan gitar sebelumnya. Tetapi dia akan berusaha melakukan penyamarannya dengan sebaik mungkin. Di kantor Badan Intelijen Negara Korea Selatan diketahui terjadi serangkaian masalah di Korea Selatan. Terungkap bahwa identitas pasukan elit dari Korea Utara yang menjadi dalangnya. Salah satu pengkhianat dari Korea Utara mengungkapkan semua latar belakang kelompok agen rahasia tersebut. Di waktu yang bersamaan, seorang sniper dari pasukan Korea Utara tiba-tiba menembaki tubuhnya hingga tewas. Menyaksikan peristiwa itu, pimpinan agen rahasia Korea Selatan memerintahkan untuk membentuk tim investigasi khusus untuk penyelidikan pasukan 5446. Di lain tempat, Seo Sang-gu datang menemui Won Ryu untuk meminjam pistol. Alasan Seo Sang-gu meminjam pistolnya karena sekarang ia didesak oleh keadaan dikarenakan keluarganya tertangkap pihak Korea Selatan. Saat berusaha lari ke Cina dan kabar buruknya lagi, ibu Seo Sang-gu meninggal setelah 1 tahun lamanya. Itu hal yang paling menyakitkan untuk Seo Sang-gu saat ini. Ia berniat akan menghabisi semua petinggi Korea Selatan agar bisa membebaskan istri dan anaknya. Oleh karena itu, Won Ryu menegaskan jika Seo Sang-gu harus tetap menjalankan tugas dengan baik karena hanya itulah yang bisa dilakukan agar segera kembali ke tanah air untuk menyelamatkan keluarganya. Suatu malam, Won Ryu dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang menodongkan pistol. Pria tersebut mengaku jika ia adalah salah satu pasukan khusus dari Korea Utara, serta ia juga mengetahui penyamaran dan misi dari Won Ryu. Di waktu yang bersamaan, sang ibu berteriak menyuruh Won Ryu untuk segera tidur. Tak ingin identitasnya ketahuan, pria itu mencoba melarikan diri. Seketika itulah Won Ryu mengejarnya. Saat dikejar, ia tak dapat mengungkap identitas pria tersebut karena ia terlebih dahulu pergi. Saat arah pulang, Won Ryu memergokinya kembali. Terungkap bahwa ia adalah Lee Hae-jin, anggota tim pasukan khusus dari Korea Utara yang tiba di lingkungan yang sama. Sekelompok mata-mata yang disebut 5446 dilatih oleh Won Ryu sejak masa muda Hae-jin. Mengetahui identitasnya diketahui, Lee Hae-jin kembali melarikan diri. Won Ryu berpikir apa yang sedang dirancanakan oleh pihak utara hingga mendatangkan beberapa anggota yang dikirim ke Korea Selatan, yang dimana masing-masing mereka menyamar.
Esok pagi, Won Ryu yang sedang berjaga tiba-tiba didatangi oleh Hae-jin dan temannya. Terungkaplah jika Hae-jin ikut menyamar menjadi anak sekolah yang ternyata kedatangannya untuk menggantikan posisi Seo Sang-gu yang hilang tanpa kabar. Kini, para intelijen Korea Selatan mulai mengetahui 30 agen mata-mata Korea Utara yang aktif di Korea Selatan. Mereka menyadari tujuan datangnya mata-mata Korea Utara untuk melakukan operasi pembunuhan. Mengetahui hal tersebut, mereka berencana untuk membentuk sebuah tim investigasi khusus untuk mengamati pergerakan pasukan musuh. Di waktu yang bersamaan, jenderal memerintahkan Kolonel Kim Tae-won untuk menarik semua agen untuk kembali ke Korea Utara serta mencegah pasukan elit jatuh ke tangan musuh. Pemerintah Korea Utara memerintahkan puluhan mata-mata yang bertugas aktif untuk mengambil kehidupan mereka sendiri. Jenderal juga menyampaikan jika kelompok mata-mata ini nantinya dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat revolusi setelah pembubaran 5446, tanpa ada satupun identitas tentang mereka yang tertinggal. Namun, Kolonel Kim Tae-won meminta diringankan dengan membiarkan mereka dikenal sebagai pejuang kehormatan negara. Mereka berani bertempur hingga mati demi kejayaan Republik juga. Daripada dibawa kembali dan dieksekusi, mungkin lebih baik memberi perintah bunuh diri. Jenderal sempat tidak yakin karena mereka semua pasti akan menolak perintahnya. Namun, Kolonel Kim Tae-won memastikan akan mengeksekusi semua pasukan jika tidak mau mengikuti perintah. Hari ini, kehidupan biasa mereka berbalik ketika sebuah misi rahasia dan besar tiba-tiba ditugaskan kepada mereka, yang berisikan perintah bunuh diri untuk semua prajurit 5446. Seluruh agen memantau proses lalu menghabisi diri mereka sendiri. Di sisi lain, Won Ryu berpikir bagaimana bisa masalah ini disebut perintah. Dari situ, Won Ryu berniat menanyakan perihal ini langsung dengan Kolonel Kim Tae-won. Namun, hal tersebut justru menjadi pemicu ketidakpercayaan para anggota satu sama lain. Karena itulah, Lee Hae-jin berniat menghabisi Won Ryu. Di waktu yang bersamaan, Hairan datang dan buka suara jika ia juga tidak ingin melakukan perintah dari Korea Utara. Mendengar hal itu, Lee Hae-jin semakin tidak mempercayai mereka dan menganggap Hairan dan Won Ryu pengkhianat. Spontan saja, Hairan memukuli Hae-jin. Merasa tersudutkan, ia pun mencoba kabur, hingga diikuti juga oleh Won Ryu. Saat didapati kembali, Won Ryu meminta Hae-jin menembakinya jika benar hal itu sebuah perintah negara. Di tengah itu, Hae-jin berubah pikiran untuk tidak menembaki. Untuk itu, Won Ryu meminta Hae-jin untuk tenang dan mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Saat arah jalan pulang, tiba-tiba dari belakang, Hairan merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Namun, di waktu yang bersamaan, Lee Hae-jin datang menghabisi mereka. Setelah itu, ia bertanya apakah mereka dikirim oleh orang untuk mengawasi Hairan. Tak ada yang mau menjawab, Hae-jin pun menghabisi mereka. Di lain tempat, Kapten Seo menemukan salah satu mayat anggota Korea Utara yang tewas. Terungkap bahwa Kapten Seo mendapati sebuah chip terpasang di tubuh korban. Dari sini, ia mengetahui kalau pemerintah Korea Utara hanya menjadikan anggotanya pengalihan. Sekarang tersisa 3 anggota yang masih hidup dan ia akan berusaha menyelamatkan mereka dari Korea Utara. Di lain tempat, Won Ryu didatangi oleh Badan Intelijen Korea Selatan bernama Kapten Seo Soo-hyuk. Meskipun mereka berdua musuh, tapi ia tak ingin Won Ryu dan kawannya tewas. Kapten Seo memintanya untuk meninggalkan Korea Utara atau tidak ia akan dihabisi. Namun, Won Ryu menolak karena ia masih memikirkan ibunya yang berada di Korea Utara. Mendengar hal tersebut, Kapten Seo tetap memaksa hingga menodongkan pistol ke wajah Won Ryu. Sontak saja, Lee Hae-jin datang menghentikan aksinya itu, yang sekilas Kapten Seo pun mencoba kabur. Sekaligus Won Ryu yang juga mengikuti mereka. Seo Sang-gu tiba-tiba muncul di hadapan Won Ryu, memohon untuk menyelamatkannya karena ia sekarang sedang melarikan diri. Di lain tempat, Lee Hae-jin dikepung anggota Korea Selatan hingga tak berdaya. Dari situ, Kapten Seo merobek bagian perut Hae-jin untuk mengambil chip yang terpasang di tubuhnya. Di hadapan Hae-jin, sang kapten menjelaskan jika chip ini tak hanya memastikan posisi, tapi juga memberikan sinyal tubuh bernyawa atau tidak. Tak berapa lama, Won Ryu datang dan mengetahui jika Hae-jin dibawa kabur oleh pihak Korea Selatan. Maka dari itu, keesokannya ia berniat mengubah penampilan dengan memotong rambut, karena ia akan menjalankan misi untuk melawan Korea Utara. Sekaligus hari ini adalah hari terakhir Won Ryu menyamar menjadi Bang Dong-gu. Orang-orang di lingkungannya ikut kaget melihat perubahan pada Won Ryu yang tidak lagi bersikap idiot. Di lain tempat,
Jenderal Korea Utara mengetahui jika sekarang ada 3 mata-mata yang masih hidup. Ia mengkhawatirkan jika mereka akan berkhianat dan berpihak ke Korea Selatan. Maka dari itu, jenderal memerintahkan Kolonel Kim Tae-won untuk mengeksekusi mereka langsung ke Korea Selatan. Saat makan siang, Won Ryu berpamitan pada ibu angkatnya jika ia akan kembali ke Korea Utara hari ini. Sebelum kepergiannya, sang ibu memberikan setelan baju yang dulu pernah dipakai Won Ryu saat pertama kali ia menemukannya. Serta, ia juga memberikan sedikit uang untuk ongkos pulang ke Korea Utara. Ini kali pertama momen tersedih di mana sang ibu merasa kehilangan putra angkatnya yang sudah dianggap sebagai anak kandung. Di tengah perjalanan, Hairan menemui Won Ryu untuk memberitahu jika Lee Hae-jin telah ditangkap oleh pihak selatan semalam. Saat itu juga Won Ryu mengajak Hairan ikut dengannya, karena ternyata ada pria yang mengikuti mereka. Benar saja Won Ryu mendapati pria tersebut dan memukulinya hingga tewas. Dari situ, Won Ryu menghubungi Kapten Seo untuk memastikan Lee Hae-jin dalam keadaan baik-baik saja. Sekaligus Kapten Seo menyampaikan bahwa pimpinan Won Ryu, Kim Tae-won sudah datang ke Korea Selatan untuk menghabisi 3 mata-mata yang masih hidup. Apalagi di dalam tubuh Won Ryu dan Hairan terdapat pelacak, jadi kemanapun mereka pergi, mereka tak akan bisa melarikan diri. Terlepas dari itu, Won Ryu mengajak Hairan untuk menjauh dari desa ini agar orang-orang di sekitar tidak berada dalam bahaya. Di lain tempat, Kim Tae-won datang menemui Won Ryu di dalam sebuah bangunan kosong. Akan tetapi, kedatangan Kolonel Kim Tae-won hanya untuk meminta Won Ryu menerima perintah terakhir dari tanah air. Sekilas Won Ryu menanyakan bagaimana keadaan ibunya, apakah menerima perlindungan dari negara Korea Utara. Namun, Kolonel Kim Tae-won tak mampu menjawab pertanyaan dari Won Ryu. Di saat itulah, ia menyuruh anak buahnya menembaki Won Ryu. Tak berapa lama, dia berhasil kabur bersama Hairan. Sekarang, Won Ryu berencana menemui Sesanggu untuk mengambil senjata yang telah disediakan. Namun tak disangka, tas itu tidak berisikan senjata melainkan beberapa batu bata. Terungkaplah jika Seo Sanggu telah menjebak mereka dan menuduh mereka sebagai pengkhianat negara. Di balik itu, ternyata Seo Sanggu bukan agen mata-mata, melainkan seorang profesor filsafat politik yang tunduk pada perintah Korea Utara. Di balik itu, ternyata pasukan elit Korea Utara datang menghabisi mereka dengan menembak. Namun sayang, senjata yang mereka gunakan tidak berfungsi. Hairan dan Won Ryu mengambil kesempatan menghajar mereka semua. Hingga pada akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan. Melihat Seo Sanggu yang keluar dari persembunyian, ia mengungkapkan sebuah rahasia bahwa di saat Won Ryu pertama bergabung dengan kemiliteran, keluarga dari semua anggota dipenjarakan dan ternyata ibu Won Ryu telah lama dieksekusi mati. Mendengar hal tersebut, Won Ryu merasa terpukul sekaligus tak menyangka jika negaranya sendiri tega menghabisi nyawa ibunya. Won Ryu yang merasa kecewa atas meninggalnya sang ibu yang baru diketahuinya sekarang lantas menghabisi Seo Sanggu. Namun di waktu yang bersamaan, seorang sniper dari Korea Utara menembaki mereka. Seketika itulah Hairan langsung membawa Won Ryu ke atas gedung. Masalah semakin pelik ketika Kolonel Kim Tae-won datang sekaligus disusul juga kedatangan Kapten Seo dan Lee Hae-jin. Setelah itu, Kolonel Kim Tae-won langsung menemui Won Ryu dan Hairan yang berada di atas gedung. Seketika, Kolonel Kim Tae-won memerintahkan anggotanya untuk mengeksekusi Won Ryu. Dirasa berhasil mengalahkan seluruh pasukan utara, sekarang giliran Won Ryu menghabisi Kim Tae-won. Hingga pada akhirnya berhasil menumbangkan Won Ryu. Tak lama kemudian, para polisi pun berdatangan. Melihat itu, Kim Tae-won berusaha untuk menembaki Won Ryu. Tapi sekilas Kim Tae-won ditembak berkali-kali oleh salah satu orang polisi yang ternyata adalah Lee Hae-jin. Mengetahui nyawanya terancam, Kolonel Kim Tae-won berniat meledakkan dirinya bersama dengan Won Ryu. Namun dengan cepat Hairan menyeret Kolonel Kim Tae-won lompat dari gedung hingga terjadi ledakan yang menewaskan nyawa mereka. Akan tetapi, Lee Hae-jin berusaha melindungi Won Ryu dan membiarkan ia untuk melarikan diri. Namun, Won Ryu hanya terdiam tak berdaya. Ketika harapannya hilang, sekilas Won Ryu melihat buku deposit pemberian ibu angkatnya. Seketika itulah ia menangis tak kuasa melihat isi buku tabungan itu yang berisikan gajinya selama ini yang telah disisihkan
dan ditambah tabungan untuk pernikahan Won Ryu nantinya. Won Ryu sangat terpukul mengetahui sang ibu angkat sudah menganggap ia sebagai anak kandungnya sendiri. Seketika itulah ia rindu kehidupannya sebagai seorang idiot. Terlepas dari itu, Kapten Shio meminta Lee Hae-jin untuk menjatuhkan senjata dan menyerahkan diri. Akan tetapi Lee Hae-jin malah menembaki para polisi hingga di mana ia mendapatkan tembakan kembali secara bersamaan. Seketika itulah Won Ryu juga ikut tertembak karena melindungi Lee Hae-jin sampai tubuh mereka jatuh dari gedung hingga tewas di tempat. Sekarang Won Ryu yang terkenal idiot, kisah itu pun hanya tinggal kenangan.